How to battle procrastination. Jadi bagaimana untuk melawan procrastination. Procrastination itu artinya menunda. Dan penundaan ini adalah tindakan dengan sengaja menunda atau mengulur waktu untuk melakukan segala sesuatu yang harus dilakukan. Dan bagi beberapa orang ini adalah cara kebiasaan yang lama-lama menjadi karakter. Apakah ini karena kemalasan atau karena untuk ada maksud tertentu dalam menangani tugas apapun. Jadi bisa aja ada pemikiran gitu ya. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Gitu. Kalau orang lain nggak bisa, apalagi saya? Begitu. Nah, hal seperti ini adalah cara di mana orang-orang yang punya kemalasan atau punya karakter yang negatif untuk menunda segala sesuatu. Cuman uniknya secara kata term penundaan itu tidak ada dalam Alkitab, tetapi secara ciri-ciri ada, gitu ya. Matius 5 ayat 25 misalnya, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk segera berdamai dengan musuh kita. Efesus 4 ayat 26, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Lukas 14 ayat 21b, pergilah dengan segera ke jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang yang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Jadi kita pada prinsipnya tidak boleh menunda untuk melakukan hal-hal yang positif. Kita tidak boleh menunda untuk memberitakan kabar baik misalnya. Dan bagi saya melihat menunda ini bisa karena dua hal. Yang satu, menunda untuk hal-hal yang negatif. Nah, ini harus gitu ya. Malah kita harus menolak untuk hal-hal yang negatif atau hal-hal yang bersifat dosa. Tidak perlu sungkan, ini udah jelas dan kita nggak perlu bahas lebih lanjut. Tetapi menunda hal-hal yang positif, menunda apa yang harus dilakukan, itu adalah jelas-jelas tidak bijaksana. Seperti misalnya kita bareng-bareng nih mau tidur, terus ternyata kita menunda untuk tidur dengan cara main gadget, atau misalnya dengan cara kita melihat drama-drama atau film yang berkepanjangan, atau bisa jadi kita menunda bangun. Harusnya kita udah bangun, waktunya kerja, waktunya studi, atau waktunya pelayanan, tetapi kita tunda-tunda jam bangun kita. Gitu. Kita juga bisa menunda belajar, ini juga tidak baik gitu ya. Menunda pekerjaan yang seharusnya ada deadline-nya tetapi kita tunda. Menunda olahraga, itu juga harusnya kita bisa menjaga badan kita. Nah, itu ternyata juga kita tunda. Dan seringkali hal seperti ini, seperti tadi saya katakan, ini menunda karena dikaitkan dengan main media sosial, main gadget gitu ya, atau nonton film, atau rebahan melulu yang tidak berguna. Tetapi juga ada menunda pola hidup sehat, menunda berbuat kasih, menunda menabung atau menunda untuk investasi padahal kita udah ada dananya gitu. Karena kenapa? Karena kadang-kadang godaan dunia ini begitu nikmat gitu ya. Mereka bisa aja mengatakan, buat apa berhemat kalau kamu bisa langsung sikat gitu. Buat apa menabung bisa nanti, tapi diskon barang belum tentu ada lagi. Dan hal seperti itu membuat kita akhirnya menunda untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan kita akhirnya melakukan hal-hal yang terkesan jangka pendek. Padahal sebenarnya perlu kita ingat bahwa semua dari kita itu punya waktu yang sama, 24 jam. Semua dari kita mungkin resource-nya juga nggak banyak. Kita punya resource yang terbatas. Kita nggak punya resource segala-galanya. Sangat-sangat terbatas. Karena itu kita perlu prioritas. Kita bisa lihat konsep Alkitab tentang waktu dan prioritas itu jelas. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Time is ticking, tik gitu ya. Dan kita semua perlahan demi perlahan kita kehabisan waktu. Oleh karena itu kita harus peka, kita harus selaras akan waktunya Tuhan dan rencananya Tuhan dan kehendak Tuhan. Contoh misalnya sebagai saya sendiri misalnya, saya sebagai seorang entrepreneur, tapi saya juga seorang ayah misalnya, saya seorang suami, saya seorang pelayanan Tuhan juga. Saya sadar bahwa setiap kerumitan, setiap kesibukan, setiap aktivitas, kita ini harus bertindak benar-benar bijaksana, tepat sasaran, tanpa menunda-nunda. Setiap tindakan penundaan yang saya pribadi lakukan akan berimbas ke kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya di pekerjaan saya bisa kalah tender, misalnya di pekerjaan saya bisa ada hal-hal yang tidak bertanggung jawab dan akhirnya merugikan saya. Saya bisa misalnya dalam keluarga tahu-tahu menjadi tidak terurus, dan sebagai pelayan Tuhan bisa jadi kalau saya menunda sesuatu ini akan menjadi jiwa demi jiwa akan terhilang.
Kita mungkin tetap harus peka. Kalau memang bukan waktunya Tuhan, kita harus sabar menunggu. Tetapi dengan siap sedia seperti 5 gadis yang bijaksana yang ada dalam Alkitab. Jangan pakai alasan karena ini belum waktunya, maka kita bermalas-malasan dan kita menunda. Kita harusnya bisa belajar banyak dari gereja kita tercinta, Gereja Mara Sharon. Visi Tuhan untuk Gereja Mara Sharon membangun 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid. Tidak membuat kita bermalas-malasan dan kita menunda. Pastor Philip menetapkan visi 2030-300 ini mengoyak zona nyaman banyak orang, membuat kita fokus pada hati Tuhan Yesus yang sayang akan jiwa-jiwa yang terhilang, dan kita bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk satu deadline jangka menengah yang konkret dan nyata 2030-300. 1000 gereja lokal yang kuat pastinya juga harus didukung oleh 1 juta murid yang dewasa, yang balance hidupnya. Dan itu kita mulai dengan satu komitmen yang sama, bahwa mulai hari ini jangan pernah kita bermalas-malasan, jangan pernah kita menunda. Mari kita maksimalkan semua potensi yang ada, yang Tuhan percayakan untuk menata hidup kita. Kita bisa set prioritas, kita bisa set pekerjaan, keluarga, pelayanan, dan kita bisa lihat setiap perkenanan, setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, disediakan oleh Tuhan bagi semua dari kita yang mengasihi Dia.